Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah rahimani wa rahmatullah. Saudara-saudariku yang dikasihi, semoga senantiasa dirahmati Allah yang ada di tanah Uzlah Mahdawiyah Hilbatan Siater yang ada di rumah dan dimanapun berada. Kita memuji kepada Allah karena dengan rahmatnya, dengan pertolongannya, kembali kita dipertemukan dalam majelis kajian tadabbur Quran, yang mana di situ kita saling mengingatkan yang dahulu dibahas oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat yang mulia radhiyallahu anhum. Demikian juga dari generasi sahabat diteruskan kepada generasi tabi'in, kemudian generasi tabi'ut tabi'in rahimahumullah, dan terus menerus yang demikian itu hingga sampai di masa kita di ujung akhir zaman ini, di era Mubasyirat Al-Mahdi Sayyid Muhammad Qasim bin Abdul Karim wal Mu'minin. Ini adalah karunia dari Allah yang luar biasa. Maka semoga Allah selalu membimbing kita untuk senantiasa mensyukurinya. Kali ini kita akan mereview, melakukan flashback untuk 3 pertemuan yang terakhir. Dan ini berkaitan dengan hal yang sangat dicintai oleh Allah, yakni tawakal ilallah. Mirip juga dengan pembahasan di kuliah sore tadi, yakni ketika Allah mengabadikan kisah yang sangat indah dari nabinya yang mulia Yusuf alaihissalam. Kita akan baca kembali surah ke-42 dan surah ke-12 surah Yusuf ayat ke-42 dan ayat yang ke-50. Di episode pertama di kehidupan Nabi Yusuf alaihissalam, Allah mengabadikan tentang tawaran dari salah seorang narapidana yang akan keluar nanti dari penjara, dan beliau titip pesan, minta tolong supaya pesannya disampaikan kepada raja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وقال للذي ظن أنه ناج منه واذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. Dan dia Yusuf alaihissalam berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, terangkanlah keadaanku kepada Tuhanmu. Maka setan dengan izin Allah menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Nabiullah Yusuf kepada tuannya. Karena itu dia, Nabiullah Yusuf alaihissalam, tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya. Kemudian di episode kedua diabadikan oleh Allah dalam firman-Nya yang mulia di ayat ke-50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala al-maliku tuni bihi falamma ja'ahu ar-rasul qala irji' ila rabbik fas'alhu ma balun niswati allati qatta'na aydiyahun inna rabbi bikaidihinna 'alim. Dan raja berkata, raja Mesir yang kita ketahui bahwa dia bermimpi, bawalah dia kepadaku, bawalah Nabiullah Yusuf alaihissalam kepadaku. Ketika utusan itu datang kepadanya, dia Nabiullah Yusuf alaihissalam berkata, dan ini adalah perkataan yang membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam takjub, mengungkapkan kekagumannya di hadapan para sahabat radhiyallahu anhum ketika itu. Apa yang dikatakan Nabiullah Yusuf? Kembalilah kepada Tuhanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh Tuhanku Maha mengetahui tipu daya mereka. Dengan kata lain, Nabiullah Yusuf alaihissalam kali ini, bahkan ketika sudah jelas-jelas mau dikeluarkan, tapi beliau
tidak ambil resiko. Beliau ingin menjaga hatinya untuk rasa harap itu hanya beliau tujukan kepada Allah. Sehingga beliau tidak buru-buru untuk keluar dari situ. Malah yang terjadi apa? Petugasnya raja itu diminta supaya menanyakan terlebih dahulu gimana keadaan wanita-wanita yang dahulu menggoda Nabi Yusuf alaihissalam, yang mana sampai-sampai mereka melukai tangannya sendiri dalam keadaan tidak sadar, disebabkan betapa tampannya wajah Nabi Yusuf alaihissalam yang dikaruniakan oleh Allah. Begitu. Malah seperti itu Nabi Yusuf ketika episode kedua dalam kehidupan beliau. Dan akhirnya justru disebabkan hal itulah maka tauhid murni dari sisi Nabi Yusuf Allah terima, dan tidak hanya Allah berikan keberkahan untuk negeri akhirat, bahkan di dalam kehidupan dunia Allah juga memberi berkah kepada kehidupan beliau. Dengan kata lain, ketika episode pertama Nabiullah Yusuf alaihissalam berusaha menggunakan rumus 1 ditambah 1 sama dengan 2 dan tidak terjadi seperti yang beliau harapkan, akan tapi disebabkan hal itu malah Nabi Yusuf alaihissalam dipenjara beberapa lama lagi. Begitu disebabkan yang nanti insya Allah di akhir pembahasan akan kita sebutkan. Kemudian yang kedua, bahwasanya beliau ketika kesempatan sudah betul-betul datang, beliau menggunakan rumus yang sama dengan yang digunakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika dikaruniai mimpi tentang perintah untuk menyembelih Nabiullah Ismail alaihissalam. Dan tentunya sangat berat untuk manusia siapapun itu. Terlebih ketika itu digambarkan di dalam Al-Quran, Nabi Ismail alaihissalam kalau diibaratkan di zaman sekarang tinggal memetik buah dari apa yang bisa kita petik manfaatnya dari anak tersebut, baru lulus dari sekolah misalnya sudah tidak bahkan membantu orang yang tidak perintah supaya dia dikorbankan. Nabi Ibrahim alaihissalam yang tersebut dan pelaksanaannya oleh Nabi Ibrahim diterima oleh Allah dan Allah abadikan hingga sekarang sebagai salah satu ritual di dalam ibadah haji. Begitu. Kemudian kita juga mengulang kembali faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang menyebutkan tentang binatang-binatang, hewan-hewan yang mereka itu berusaha memadamkan api Nabi Ibrahim alaihissalam. Api yang mengelilingi Nabi Ibrahim alaihissalam bahkan melingkupi begitu. Artinya apa? Kita tetap diwajibkan berusaha sesuai dengan sebab-sebab yang mungkin bisa diraih dengan izin Allah. Itu diantara hikmahnya. Akan tetapi apa? Yang Allah minta hanyalah kecondongan hati penuh kepada Allah, supaya tidak dicatat di sisi Allah sebagai bentuk kesyirikan. Sekali lagi, supaya tidak dicatat di sisi Allah sebagai bentuk kesyirikan. Maka kita tidak bergantung kepada sebab, meskipun Allah memberikan karunia, sebab itu betapa luar biasanya. Misalkan betapa luar biasanya kekuatan yang Allah berikan kepada kita, kekuatan ekonomi yang Allah karuniakan kepada kita, maka tidak boleh menggantungkan hati sedikit pun kepada selain Allah. Kemudian di antara kilas balik yaitu tentang hadis yang menunjukkan usahanya Siti Hajar selaku ibunda Nabi Ismail alaihi wassalam ketika beliau sudah berusaha sekuat tenaga
bolak-balik Safa Marwah 7 kali, sehingga Allah abadikan juga sebagai salah satu ritual wajib bagi jamaah haji. Dan Allah memberikan karunia yang begitu berharga sampai umat Islam di masa ini juga merasakan, yaitu apa? Mata air Zam-Zam yang terjadi dengan izin Allah, dengan hentakan kaki malaikat yang mulia Jibril alaihissalam. Tapi apa yang diberikan keterangan oleh Nabi SAW terhadap peristiwa itu? Nah, di sini poinnya. Ini tentang kesyirikan halus itu tadi, tentang kesyirikan yang halus yang membuat Allah mencabut sebagian berkah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Buat Allah mencabut sebagian berkah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Nabi SAW menerangkan dengan jelasnya bahwa seandainya Siti Hajar tambah usahanya, yaitu batu-batu itu dilingkarkan ke tidak dalam menjadi sungai yang mengalir di permukaan bumi. Salam. Dan bertawakal penuh kepada Allah. Setelah Allah menampakkan sebagian berkahnya, niscaya lebih berkah lagi, dan bisa dirasakan keberkahan itu oleh seluruh umat manusia dengan lebih mudah daripada yang saat ini terjadi. Akan tapi Allah ternyata hendak memberikan kepada kita pelajaran yang indah dari peristiwa tersebut. Begitu. Kemudian kita juga kilas balik tentang hadis berkaitan baiat khusus untuk segelintir para sahabat radhiyallahu anhum, 7, 8 atau 9 orang ketika itu, yang mana ketika sudah berbaiat kepada Nabi SAW, maka beliau minta supaya mereka berbaiat lagi. Padahal baru saja berbaiat. Kemudian permintaan dan jawaban dari sahabat itu berulang 3 kali. Maka untuk ketiga kalinya para sahabat mengatakan, "Qad bay'anaka ya Rasulullah." Sungguh kami telah berbaiat kepadamu barusan wahai Rasulullah. Maka atas hal apakah kami berbaiat saat ini, sekarang ini? Yani ada hal penting apa? Kok 3 kali minta supaya berbaiat kembali? Ternyata setelah baiat yang biasanya, yakni tentang tauhidullah, kemudian sholat dan taat, selalu berusaha taat, maka Nabi SAW di dalam hadis tersebut dikabarkan wasara kalimatan khafiyatan. Nabi SAW kemudian mengatakan sebuah perkataan dengan suara yang pelan. Beliau SAW mengatakan dengan suara yang pelan, yang mana ini mengisyaratkan belum tentu orang yang dikaruniai iman oleh Allah mencapai tahap ini, mencapai level ini. Dan inilah yang kita harapkan Allah mengaruniakannya kepada kita. Apa yang beliau ucapkan dengan kalimat pelan tersebut, dengan suara pelan tersebut, yaitu wala tas'alunasa syai'an, dan janganlah kalian meminta kepada manusia syai'an, sedikit pun. Demikianlah teks hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang menghadiri baiat khusus tersebut. Padahal apa? Menggunakan sebab secara syar'i, maka itu boleh di sisi Allah. Akan tapi di sini apa yang bisa kita petik faedahnya berdasarkan beberapa hadis dan kejadian yang Allah maktubkan di dalam Al-Quran, di antaranya Nabi Yusuf AS, yaitu menjaga hati supaya tidak terjadi syirik sekecil apapun. Tidak ada ketergantungan sedikit apapun, kecuali itu hanyalah ditujukan kepada Allah, ketergantungan hati tersebut. Begitu. Dan di antara yang bisa kita petik faedahnya berkaitan hadis tentang 2 bersaudara yang hidup di masa Nabi SAW. Karena akhwani ala ahdi Nabi SAW, bahwasanya dahulu ada
dua bersaudara hidup di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana salah satu dari mereka datang di majelis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara rutin. Yang satunya secara rutin bekerja mencari nafkah supaya mereka berdua itu hidup, supaya adik dan kakak ini hidup. Maka yang bekerja mencari nafkah mengadukan tentang saudaranya yang dalam tanda kutip hanya duduk-duduk di majelisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendengarkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia mengatakan kepada Rasulullah, Inna hadza akhi la yu'inuni bi syai'in. Ini loh saudaraku tidak membantuku bi syai'in sedikit pun. Ini bahasanya seperti itu yang diriwayatkan. Dan ini mirip-mirip anak-anak yang di pondok. Barangkali juga anak-anak yang di sini. Nah, mirip. Maka bagaimana keputusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah beliau memaksa yang rutin untuk hadir di dalam majelis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bekerja juga membantu saudara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara rutin. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada saudara yang mencari nafkah, laka turzaku bihi. Wahai yang mencari nafkah, jangan-jangan malah kamu yang diberi rezeki gara-gara dia. Nah, jangan-jangan kamu yang berupaya dengan keras setiap hari mencari nafkah, diberi rezeki itu disebabkan kamu yang duduk di dalam majelis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Yang mana ini adalah salah satu bentuk saling memahami, yakni berusaha supaya saling memahami di bidang apa kita dikaruniakan minat dan bakat. Maka dari itu, di sini misalkan dari tim IT-nya tentu tidak boleh merasa iri terhadap yang bekerja di kebun. Demikian juga yang di dapur tidak boleh merasa iri dengan yang diberi amanah dalam muamalah di bidang bangunan. Nah, begitu. Karena Allah akan memberikan karunia dan keberkahan apabila kedua pihak saling ridho. Dan salah satu yang perlu kita perhatikan juga adalah kembali lagi, yakni di antara 21 pesan dari Al-Mahdi berdasarkan mubasyirat yang Allah karuniakan pada beliau di poin keempat dan ke-10. Di poin keempat, jangan pernah hilang harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersabarlah. Jadi harapannya adalah kepada Allah saja, dan ditunggu pertolongan Allah itu dengan sabar. Kemudian di poin ke-10, percayalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan carilah Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika butuh bantuan. Poinnya di carilah Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika butuh bantuan. Jangan cari orang lain, jangan cari orang lain, jangan cari sebab-sebab lain. Bahkan kalau ketika sebab itu sudah ada, maka sebab itu dipandang saja dan hanya menggantungkan sepenuhnya kepada Allah. Akan tapi kita belum mencapai. Kita mohon kepada Allah supaya dimudahkan dalam praktek para sahabat yang berbaiat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara khusus yang tadi. Yang mana di antara prakteknya dijelaskan pula di hadis yang tadi bahwa ada salah seorang dari mereka yang jatuh cambuknya dari tunggangannya dan dia tidak minta tolong kepada teman-teman yang mengiringinya untuk mengambilkan. Padahal yang mudah kalau dia di depan, cambuknya jatuh, kemudian yang di belakang diminta tolong untuk diambilkan. Akan tapi beliau tidak melakukannya, beliau tidak minta tolong untuk itu. Karena tadi menjaga hati supaya harapannya hanya kepada Allah. Kemudian ada hal yang menarik juga, dan
ini sangat unik karena dari 19 pesan Al-Mahdi tentang syirik modern saat ini, maka dari ke-19 itu ada satu poin yang tidak digambarkan secara fisik, akan tapi secara lisan dan lebih mengarah kepada hati. Kalau yang lain kan misalkan gambar makhluk hidup dengan fisik. Kemudian ketika melihat Tuhan-Tuhan palsu yang ditampilkan di film-film. Kemudian yang kita beli dari pasar ada gambarnya, nah seperti itu, kelihatan secara fisik. Tapi ada satu hal ini disinggung, padahal itu menyangkut lisan dan mengarahnya ke hati. Apa itu? Yakni mengatakan bahwa seseorang itu adalah secercah harapan bagimu juga merupakan perilaku syirik. Seorang muslim seharusnya mengatakan bahwa hanya Allah saja satu-satunya harapan dan tempat menaruh harap. Ulang ya. Ada satu faedah yang disampaikan di sini juga, bahwa sebagaimana yang disampaikan ketua tadi pagi, bahwa ketika ketua memutuskan untuk berusaha mengumpulkan teman-teman di sini ketika waktu tahajud bersama dan tidak disaum, itu ada pandangan tersendiri berkaitan sihat untuk lebih jauh di masa depan. Maka di sini juga disampaikan, dan insya Allah tidak sering-sering juga, bahwasanya penundaan azan dalam waktu Isya ini untuk maslahat yang dipandang lebih besar, jauh lebih besar di masa depan. Ini untuk maslahat yang dipandang lebih besar, jauh lebih besar di masa depan, yaitu untuk menjaga perbedaan antara syirik dengan cara yang Allah mengabadikan kesyirikan yang telah diampuni dari Nabiullah Yusuf alaihissalam, supaya kita jangan sampai mengulang kekeliruan tersebut, mengulang ketergelinciran tersebut. Karena akibatnya sangat fatal. Bahkan sekelas saja akibatnya apa? Dipenjara selama beberapa tahun lagi, disebabkan kesyirikan tersebut yang telah diampuni oleh Allah karena dia bertobat darinya. Sekali lagi, bahwa mengatakan bahwa seseorang itu adalah secercah harapan bagimu. Dan contohnya, misalkan ada orang datang ke sini, dia dikaruniai oleh Allah kecerdasan atau kekuatan atau harta atau seluruh sebab dunia, kemudian kita mengatakan kepadanya, aku menaruh harap padamu agar kamu begini dan begitu. Apa yang terjadi? Allah membuat sebab yang diharapkan tersebut tidak menjalankan rencana sebagaimana mestinya. Ini seharusnya menjadi salah satu hal yang patut kita ingat hingga Allah mewafatkan kita, semoga dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Iwafillah rahimani wa rahimahullah. Demikianlah yang Allah mintakan bagi kita kali ini. Dan ada satu hal lagi, sekali lagi mohon bersabar karena kita mengharap keberkahan dari apa yang disampaikan Al-Mahdi yang akan kita simak bersama kali ini. Di salah satu video wawancara beliau, dia mengatakan, Anda memberitahu saya bahwa Allah sedang menyebarkan mimpi-mimpi saya. Lalu mengapa saya harus melepas kepercayaan saya kepada Allah dan beralih pada yang lain? Yakni beliau ditanya, kenapa kok kamu itu tidak mengklaim sebagai Al-Mahdi? Kenapa tidak mengklaim secara langsung bahwa engkau Al-Mahdi? Jadi yang beliau katakan, mengapa saya harus melepas kepercayaan saya kepada Allah dan beralih pada yang lain? Sekarang lihat ini, na'udzubillah. Jika saya membuat klaim, otomatis kepercayaan saya hilang kepada Allah. Perhatikan, jika saya membuat klaim, maka hilanglah kepercayaan saya kepada Allah. Maka kepercayaan saya akan tertuju pada hal itu, yaitu apa? Gelar Mahdi. Na'udzubillah, karena saya adalah itu, yaitu Al-Mahdi.
maka Allah tidak akan membantu saya. Yaitu kalau Al-Mahdi saja tertuju pada gelar Al-Mahdi dan tidak tertuju hatinya sepenuhnya kepada Allah, maka Allah tidak akan membantu Al-Mahdi itu. Gitu, ini sudah disampaikan oleh Al-Mahdi, dan Al-Mahdi yang asli lah yang mampu menyampaikan hal seperti itu. Seperti yang Allah sebutkan tentang suatu bangsa dalam surat Saba, bahwa ketika manusia melepaskan kepercayaannya kepada Allah dan bertawakal pada kerja kerasnya sendiri, maka Allah menjadikan mereka merasakan azabnya. Bertawakal pada kerja kerasnya sendiri, maka Allah menjadikan mereka merasakan azabnya. Dan kita berlindung kepada Allah dari azab api neraka. Jazakumullah khairan. Terima kasih atas kebersamaan dengan kerendahan hati dan perhatian dari teman-teman, dan mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruan yang terjadi. Tolong diingatkan demi kebaikan bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.